Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, lagi dan lagi masyarakat kembali dibuat resah oleh perilaku warga asing di Bali yang melanggar hukum. Bahkan warga negara asing itu dengan mudahnya menenteng senjata api yang dalam aturan hukum dilarang di Indonesia. Dalam insiden terbaru, 2 warga negara Australia ditembak di Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu dini hari 14 Juni lalu. Saudara, dini hari yang sunyi dipecahkan dengan suara tembakan. Villa Casa Santisha 1 di Badung, Bali menjadi saksi bisu. 1 warga Australia bernama Zivan Ratmanovic tewas di tempat tertembus peluru. Sementara seorang lagi yang sama-sama warga Australia bernama Sanar Ganim mengalami luka berat. Warga di sekitar tempat kejadian mengaku kaget tak mengira suara keras yang ia dengar ternyata berasal dari tembakan. Di sini pasti. Ya. Cuma kalau belanja air, minuman itu tuh. Udah berapa lama korban di sini, Pak? Hah? Udah berapa lama kira-kira korban itu? Sekitar ada 1 bulanan, Pak. Terus pas, Kurang lebih 1 bulan lah. pas kejadian kemarin Bapak ada sempat dengar suara gitu? Kalau saya itu jam 12 memang saya keluar, Pak. Oh, dengar kayak suara apa letusan gitu. Gas gitu kita dari dulu. Tapi nggak menyangka kalau itu tembakan. Dikirain dia seperti bahan jatuh lah gitu. Saudara, untuk menguak siapa pelaku penembakan terhadap 2 warga negara Australia di villa di Badung, Bali, polisi menggelar olah TKP. Sejumlah alat bukti dibawa polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Beberapa di antaranya proyektil peluru dan selongsongnya dijadikan sebagai barang bukti. Akan disesuaikan dengan barang bukti dan alat bukti yang sudah diamankan oleh penyidik. Seperti yang kemarin sudah digelar, ada mobil, ada motor, ada palu, ada kemudian selongsong peluru dan segala macam ya. Untuk diarahkan kepada apakah benar-benar mereka ini yang melakukan dan sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi Polri bekerja sesuai dengan scientific crime investigasi. Saudara, tak seperti kasus pembunuhan biasanya, ada yang tak biasa dari kasus penembakan 2 warga Australia di Badung, Bali 14 Juni lalu. Polisi seolah irit bicara. Publik pun bertanya-tanya karena minimnya informasi. Bahkan Kapolri ikut memberikan pernyataan terkait kasus penembakan 2 warga asing yang membuat 1 orang di antaranya meninggal. Saudara, Polda Bali pun akhirnya berhasil menangkap 3 pelaku penembakan yang merupakan warga Australia, sama seperti korban. Ketiga pelaku berinisial DFJ, CM, dan TPM. Tapi polisi belum berhenti di situ, saudara. Meski telah menangkap 3 pelaku, Polda Bali masih memburu dalang di balik kasus penembakan 2 warga Australia di Bali. Bahkan warga negara Australia, saya sudah mendapatkan laporan dari Kapolda. Saat ini sudah diamankan. 1 sudah ada di Jakarta, 1 lagi dalam perjalanan dari luar negeri. Akan masuk Jakarta. Pengungkapan ini tentunya kerjasama antara Barreskrim, di backup juga oleh imigrasi dan juga AFP. Senin 16 Juni, DFJ ditangkap saat hendak kabur ke luar negeri melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. DFJ tidak bisa melintas keluar Indonesia karena lampu pada autogate menunjukkan warna merah yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan masuk dalam daftar cekal imigrasi. DFJ ditangkap tepat waktu berkat pencekalan mendesak yang diajukan Interpol Indonesia. Sementara itu 2 tersangka lainnya, CM dan TPM, ditangkap di Singapura. Sudah ditemukan beberapa kendaraan, baik kendaraan korban maupun kendaraan para pelaku yang digunakan
dari mulai sepeda motor, kemudian beralih kepada Fortuner warna putih, kemudian juga lanjut menggunakan XL7 warna putih juga, kemudian mereka hendak melakukan perjalanan ke luar negeri. Saudara, pengalaman dini hari 14 Juni tak akan terlupakan bagi istri korban penembakan. Istri salah satu korban menyebut sempat mendengar suaminya berteriak dari dalam kamar mandi. Sang istri yang berada di kamar kemudian berlari untuk memeriksa suaminya dan sempat melihat seorang laki-laki dengan jaket oranye menembak suaminya dengan senjata api. Tak lama berselang, ia juga mendengar suara teriakan dari kamar kerabatnya yang juga ditembak pelaku. Dan saudara, setelah pelaku ditangkap, polisi juga menyita barang bukti berupa mobil dan sepeda motor yang digunakan saat beraksi dan kabur, serta selongsong peluru. Selain terlibat dalam penembakan, 3 tersangka penembakan warga Australia di Villa Casa Santisha 1, Desa Munggu, Kabupaten Badung, juga terlibat penggelapan mobil. Tersangka DFC menyediakan kendaraan yang digunakan para eksekutor. Kendaraan itu diduga tidak dibayar dan ditinggalkan begitu saja di luar Bali usai ketiganya menembak korban. Sementara itu, 2 tersangka lainnya membantu menggelapkan 1 kendaraan bermotor. Dan saudara, keluarga dari Zivan Ratmanovic, warga Australia korban yang tewas akibat penembakan, mendatangi forensik RSUP Profesor Ngurah Rai Denpasar, Bali. Kedatangannya untuk menandatangani surat persetujuan otopsi jenazah. Otopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban sesuai dengan permintaan polisi guna kepentingan penyidikan. Datang ke forensik rumah sakit Ngurah untuk tanda tangan menyetujui dilakukannya otopsi terhadap almarhum suaminya. Rencananya kapan itu? Jadi kami rencanakan hari Kamis pukul 9 pagi. Saudara, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menyebut langkah selanjutnya yang harus dilakukan Polri adalah mengungkap motif di balik kasus itu dengan memeriksa saksi-saksi dan barang bukti secara komprehensif. Selain itu, Kompolnas menilai penyidik juga harus menelusuri latar belakang para pelaku. Apabila pelaku merupakan bagian dari gangster, maka perlu dilakukan pengungkapan secara menyeluruh. Tapi ada orang yang bisa mobilisasi sampai ke luar negeri, baru ditangkap ulang dan kembalikan lagi ke Bali dan sebagainya. Ini kan juga menunjukkan background profil sebenarnya. Kami belum bisa sampaikan apa background profilnya, tapi dengan aktivitas model kayak begini, itu ya tentu saja bukan orang biasa. Kalau dari segi pelakunya dengan karakter dia berpindah-pindah tempat, dengan karakter dia bisa membuang alat bukti yang cukup jauh, menggeser alat bukti yang cukup jauh dan sebagainya, mencoba menutupin kasusnya dengan cukup terampil begitu. Ya, ini sebagai satu pelaku, dia memiliki background yang keterampilannya lumayan. Непонятная машина. Saudara, kasus kriminal yang dilakukan warga asing juga pernah terjadi di Bali dan menggegerkan publik. Pasalnya, perampokan yang dialami warga Ukraina dilakukan layaknya gangster oleh pelaku yang merupakan warga Rusia. Saat itu 15 Desember 2024 di Kuta Selatan, Badung, Bali. Suasana yang tegang dan tenang di perjalanan berubah menjadi mencekam 180 derajat. Layaknya adegan di film-film, komplotan perampok yang mengendarai 2 mobil muncul. Mobil pertama memblokade jalan, sedangkan mobil kedua menyekat dari belakang. Dari dalam mobil yang berada di depan, keluar 4 orang berpakaian serba hitam. Mereka mengenakan seragam khusus bertuliskan polisi di bagian dada. Korban adalah IL, warga Ukraina, bersama sopirnya dianiaya dan dibawa para pelaku ke villa di Kuta Selatan. Bahkan pelaku mengambil aset kripto milik korban
tak tanggung-tanggung senilai 3,4 miliar rupiah. Kemudian, saudara, polisi pada Kamis 30 Januari 2025 menyatakan sudah mengantongi nama-nama yang dilaporkan sebagai terduga pelaku. Semuanya ada 6 warga Rusia, 2 warga Kazakhstan, dan 1 warga Ukraina. Di Kamis 30 Januari itu, 1 dari 9 diduga anggota geng asal Rusia yang menculik dan merampok warga negara Ukraina diringkus polisi. Saat itu, Hasan yang juga merupakan atlet bela diri hendak meninggalkan Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Tim Resmo Polda Bali membuntutinya hingga pintu masuk keberangkatan internasional. Dari tiket yang dikantongi, ia berencana ke Dubai menggunakan pesawat Emirates. Tetapi saudara, setelah sempat menjalani pemeriksaan selama 1 hari di Direktorat Kriminal Umum Polda Bali, warga negara Rusia yang diduga menjadi bos geng Rusia dibebaskan polisi karena tidak terbukti terlibat. Polisi menyebut warga Rusia berinisial KA dibebaskan karena memiliki alibi kuat tidak terlibat dalam kasus penculikan dan penyekapan warga Ukraina. Dan hingga sekarang belum ada kelanjutan penyelidikan kasus itu. Kata-kata dibebaskan itu identik ditangkap ya. Jadi ini yang kita meluruskan rekan-rekan bahwa yang bersangkutan itu tidak ada penangkapan. Ya. Tapi kita panggil untuk klarifikasi. Kenapa diklarifikasi? Karena yang bersangkutan itu termasuk 1 dari 9 yang dilaporkan oleh pelapor pada saat membuat laporan polisi. Makanya yang bersangkutan kita panggil. Waktu itu kita panggil 2 kali, belum ada. Hasil koordinasi kita dengan pihak migrasi, kemudian migrasi menginformasikan bahwa yang bersangkutan akan meninggalkan Bali. Nah, di situ kemudian kita amankan yang bersangkutan. Ya. Saudara, sehari setelah dilepaskannya Hasan yang terbukti tak bersalah dalam pemeriksaan, tim kuasa hukumnya memberikan penjelasan. Di mana pada saat perampokan warga Ukraina 15 Desember 2024, Hasan tak berada di Bali. Bahkan dalam akun Instagramnya, Hasan mengunggah pesan bahwa dirinya baru tiba di Bali 4 hari sebelumnya. Ia tiba di Bali menggunakan helikopter. Bukti klien kami melakukan dugaan tindakan pengeroyokan, pemerasan, apapun yang dilaporkan oleh Igor, itu tidak ada pembuktiannya. Tapi dia kenal nggak? Tidak. Klien kami tidak mengenal sama sekali Igor atau pelapor. Tidak pernah bertemu dan tidak pernah saling mengenal, berkomunikasi, tidak tahu sama sekali. Saudara, Bali yang jadi wajah bagi Indonesia nampaknya sudah tidak ramah lagi gara-gara kejahatan dilakukan warga asing di sana. Dibutuhkan tindakan yang tegas agar Bali tetap menjadi surga bagi pelancong. Aparat hukum diharapkan mampu mengusut dan menjatuhkan hukuman setimpal bagi pelaku kriminalitas di Pulau Dewata agar bisa memberikan efek jera. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai gara-gara masalah hutang, seorang perempuan di Padang, Sumatera Barat dibunuh dan dimutilasi oleh temannya sendiri. Sesaat lagi, tetaplah di berita utama.